Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganjar Mambudi. Saya merupakan alumni dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan teman-teman, selamat kembali lagi ke acara podcast kita. Ini merupakan acara podcast yang rutin diadakan dan diorganisir oleh program IUP Ekonomi UMY dengan nama International Program for Islamic Economic and Finance. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, jauh dari Bogor, Associate Professor Dr. Muniarti Mukhlisin. Beliau sekarang ini merupakan rektor dari Institut Tazkiyah, merupakan praktisi, akademisi, dan juga bergelut expert di bidang financial planner. Bu, saya bisa sebut Bu Ani mungkin ya panggilannya. Oke. Bu Ani, selamat datang di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih Mas Ganjar. Dan mungkin kita nanti akan banyak diskusi tentang financial planner karena Ibu Ani sudah terkenal expert di bidang itu. Tapi sebelum masuk ke topik pembahasan, Bu, saya pengen tahu nih backgroundnya Bu Ani. Mungkin bisa diceritakan mungkin perjalanan masa kecil, lalu riwayat pendidikannya, lalu sampai sekarang menjadi rektor di Institut Tazkiyah, dan kenapa memilih financial planning ini sebagai fokus untuk digeluti gitu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mas Ganjar. Alhamdulillah saya lahir dan besar di Sumatera Selatan. Sebenarnya berasal dari Bangka, Pulau Bangka, namun juga hijrah ke Sumatera Selatan termasuk ke Lampung ya. Dan mengenal Islam sejak tamat SMA, yang betul-betul mengukuhkan untuk mendalami Islam itu sejak tamat SMA. Dan tentu saja banyak beberapa agama yang saya geluti sebelumnya, dan termasuk sudah mengenal juga, mencoba-coba juga menjadi seorang Muslim. Namun yang sangat meneguhkan hati saya adalah ketika lulus SMA. Nah, alhamdulillah dapat kesempatan untuk kuliah lagi di S1 di International Islamic University Malaysia, dan juga di Universitas Indonesia, dan juga di University of Glasgow di Scotland, di United Kingdom. Dan semuanya alhamdulillah mendapatkan beasiswa, bantuan dari beberapa instansi, dan Masya Allah sangat bersyukur sekali untuk dapat bergabung di Institut Agama Islam Tazkiyah yang dulunya Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah, yang merupakan kampus pionir dalam mengembangkan program-program studi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dan menjabat sebagai posisi rektor sejak 2017, namun sebagai dosen dan juga mengabdi di kampus Institut Agama Islam Tazkiyah ini sudah hampir lebih dari 20 tahun. Dan financial planning adalah, terutama yang syariah pastinya, ini adalah ruang dakwah saya, yang saya lihat banyak sekali celah-celah untuk dapat menyampaikan pesan-pesan yang lebih dapat dicerna oleh masyarakat umum dari sisi perencanaan keuangannya, di mana kita tahu harta yang harus dipertanggungjawabkan, halal haramnya, dan juga bagaimana kewajiban kita yang harus kita pertanggungjawabkan karena semuanya akan dipertanyakan di yaumil akhir nanti. Nah, inilah kenapa saya jadi sangat-sangat tertarik. Alhamdulillah. Oke. Bu, kalau kita bicara tentang perencanaan keuangan, kan sebenarnya kata perencanaan keuangan itu sebenarnya familiar di masyarakat. Mungkin kita bisa bilang masyarakat tuh familiar dengan istilah perencanaan keuangan. Cuman kadang penerapannya itu juga mereka teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat agak kesulitan atau kurangnya pengetahuan. Nah, jadi menurut Ibu Ani itu perencanaan keuangan itu sebenarnya apa sih, Bu? Ya, memang familiar ya, apalagi kalau disampaikan rencanain sih uang kamu, itu biasanya langsung nyambung. Namun konotasinya adalah bagaimana menjadi kaya raya, which is very wrong. Yes. Which is very wrong, karena ketika merencanakan keuangan bukan mendadak kaya atau menjadikan uang itu bekerja untuk kita, uang itu akan datang sendiri, bukan, karena itu tidak dikehendaki oleh agama kita, oleh Islam. Nah, maka dari itu yang dimaksud dengan perencanaan keuangan dari sisi kacamata syariah adalah melihat
bagaimana keadaan keuangan kita pada hari ini, baik itu dari yang diamanahkan oleh Allah, yaitu suatu harta, sebuah harta dan beberapa bongkah harta gitu kan. Nah, ditambah juga dengan kewajiban yang merupakan semuanya, baik itu harta maupun hutang piutang, adalah ujian, platform ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita nanti mampu lulus. Nah, di situ kita harus lebih berhati-hati untuk merencanakannya. Itu sebenarnya yang pokoknya sekali. Karena kita tahu bahwa Allah di dalam surat Al-Hasyr 18 misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzum nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, sehingga 2 kali kata-kata bertakwa di dalam ayat itu. Dan pesannya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan, semua kita akan diperintahkan Allah untuk menyiapkan pertanggungjawaban kita nanti di yaumil akhir nanti, termasuk urusan harta. Nah, yang paling berat adalah, walaupun ada 4 pertanyaan yang nanti akan kita ditanya di yaumil akhir nanti, bagaimana usia kita, bagaimana badan kita, ilmu kita digunakan, namun ada 2 pertanyaan untuk harta. Dari mana harta kita dapat dan bagaimana kita membelanjakannya. Jangan sampai dalam perencanaan keuangan pesan ini luput. Kalau cuma untuk memperkaya diri, bukan itu yang dimaui oleh Allah. Karena ketika sudah kaya, memang wajib kita menjadi seorang yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Sehingga dengan cara merencanakan keuangannya, Abdurrahman bin Auf sangat lugas dan sekali, dan bagaimana bisa mengatur supaya dia tidak habis hartanya kena zakat, sehingga diinfakkan banyak-banyak gitu. Namun Allah memberikannya keberkahan bertubi-tubi. Itu yang kita maui sebenarnya. Banyak membantu orang, tetap dengan hartanya yang bisa dia buat lebih banyak lagi untuk umat. Ini yang kita harapkan. Oke. Berarti cukup menarik sekali Bu Ani. Jadi kalau bisa saya ambil poinnya tadi adalah perencanaan keuangan khususnya di syariah itu sebenarnya kita nggak untuk tujuan kaya saja sebenarnya. Itu yang membedakan kita dengan syariah dan konvensional salah satunya. Dan di ajaran Islam juga kita dalam proses menjaga harta itu ada juga di maqasid syariah itu kita menjaga harta ya bukan tujuannya untuk kaya juga kan, untuk kita punya kewajiban kepada masyarakat, kepada umat, dan itu sangat menjadi penentu dominan perbedaan antara perencanaan keuangan syariah dan juga perencanaan konvensional. Dan juga mungkin perencanaan keuangan itu kan sangat penting ya Bu Ani. Dan kalau untuk masyarakat, untuk mahasiswa itu seberapa pentingnya sebenarnya Bu perencanaan keuangan itu? Nah, di sini kita lihat dari segi usia, saya pernah membuat strategi nasional edukasi literasi keuangan syariah dengan bekerjasama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNKS. Dan itu kami sudah bisa diakses oleh publik. Saya membuat 8 spektrum usia dari 0 sampai 7 tahun sampai di usia 56 tahun ke atas, dan dari 3 daerah di Indonesia yang mewakili literasi ekonomi dan keuangan syariahnya paling rendah, sedang, dan tinggi. Dan dari 2 jenis pendapatan, baik itu pendapatan di bawah UMR maupun di atas UMR. Dan mereka semua memerlukan perencanaan keuangan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Jadi kalau bisa dilihat ada berapa kelompok yang kita ada, 8 kelompok usia, dikali 3 24, dikali 2 ada 48 kelompok masyarakat yang harus kita buat perencanaan keuangannya, dan mereka harus paham dengan literasinya. Karena supaya apa tadi? Bisa hifzul mal, bisa menjaga hartanya di mata Allah adalah pertanggungjawaban. Nah, ini yang bisa kita kuatkan lagi di sisi ini, sehingga baik itu mahasiswa direntang di kelompok yang keempat, yaitu di usia yang 19 sampai 24. Dan ini ada juga macam-macam pendekatannya, alat-alatnya sudah saya serahkan semua itu bisa diakses di publik di KNKS, sebut aja di websitenya, di Google, strategi nasional literasi KNKS tambah saya namanya Murniati misalnya, nanti bisa ketemu di situ, gratis, bisa dilihat, dan bisa kita susun bagaimana pendekatan kita misalnya dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan orang yang pensiun. Dan Masya Allah, indahnya syariah itu ketika kita bicara dengan menggabungkannya dengan kebutuhan kita. Dan
itu saya kemarin saya sampai 2.000 orang yang mau masuk masa purna bakti itu ikut pelatihan bertahap berkelas, ada kelas-kelasnya, ada 32 kelas sekarang berjalan, dan mereka aduh terima kasih, begitu indahnya syariah itu. 30 tahun saya bekerja, saya tidak tahu yang namanya merencanakan keuangan dari segi syariah dan aspek-aspeknya, dari segi hutang piutang, dari segi zakat, waris, kok saya baru tahu sekarang. Ini kasihan sekali kalau seorang yang banyak hartanya tapi tidak, dia jauh dari nilai-nilai agamanya. Maka dari itu saya terima kasih ini Mas Ganjar yang sudah berikan literasi yang cukup baik ya untuk masyarakat melalui podcast-podcastnya, dan harapannya ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Saya bukan pakarnya, saya hanya menyampaikan balaghu anni walau ayah. Namun siapalah saya kalau tidak kita bekerja sama-sama dan memastikan literasi ini terus berjalan. Oh ya, sebenarnya kita banyak menemukan sebenarnya Bu Ani kasus-kasus di mana masyarakat di luar sana sudah berumur mungkin sudah mendekati pensiun baru mereka perencanaan keuangan itu penting. Jadi mereka menganggap saya itu telat sebenarnya. Kenapa enggak 20 tahun, 30 tahun yang lalu? Dan jadi sebenarnya intinya adalah perencanaan keuangan itu harus dilakukan sesegera mungkin ya Bu. Ketika kita sudah mendapatkan info literasi harus mulai detik ini kita harus mulai gitu. Menarik Bu Ani. Dan Ibu Ani tadi sempat cerita tentang bagaimana Ibu Ani mendidik anak-anak untuk bisa merencanakan keuangan sejak kecil, sejak dini. Itu bisa diceritakan Bu? Itu menarik sekali buat saya. Saya tuh karena cintanya dengan Islam, mungkin karena saya baru masuk Islam ya, artinya baru menggebu-gebu gitu. Jadi aku punya matlamat, aku ingin jadi muslim yang kafah, yang bener gitu. Apapun yang diajarkan Islam aku mau praktekkan sebisa aku gitu kan. Dan ternyata ketika saya mempraktikkan syariah itu cuantik tenan. Karena apa? Setiap hari kita bersinggungan dengan itu. Dan semuanya diatur oleh Islam. Kita memastikan jangan sampai alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan sampai kita lupa dengan mengeluarkan rezeki dari yang milik orang, hakum maklum lisailin wal mahrum. Luar biasa banyak sekali pesan-pesan Al-Qur'an yang mengajukan kita jangan sampai cinta harta, hubud dunia. Nah, ternyata anak-anak kecil yang kita sebut kalau mau ngelola keuangan nanti kalau kita udah punya uang, itu salah besar. Bahkan sejak usia mereka baru lahir kita sudah rencanakan keuangannya, dan itu saya sudah praktikkan. Kami buatkan semacam paket asuransi syariah yang bisa memberikan mereka nanti ketika masuk sekolah simpanan yang diproteksi dengan asuransi jiwa orang tuanya yang sesuai dengan prinsip syariah, dan nanti akan cair ketika mereka masuk STK, SD, SMP, SMA. Walaupun lihat dari angkanya mungkin bagi Mas Ganjar 100 juta ya enggak terlalu besar ya biayanya. Cuman bagi seorang anak, Mami, we have done this one since I was born. Thank you, Mami. That is actually the most valuable thing that children can express their gratitude to their parents. So this is something that we would like to build in our family. Terus ketika anak-anak udah kelas 7 tahun tak ajari bisnis syariah, gimana mencatat pengeluaran pendapatan, ya rugilah dia kalau dia pergi ke sekolah jual coklat, balik-balik coklat yang habis nggak dapat duitnya, ya nggak apa-apa. Ini namanya proses. Nah, ketika menjelaskan, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbisnis, ini poinnya. Jadi tidak perlu masuk program studi ekonomi syariah di UMY baru belajar syariah. Terlambat seharusnya. Namun kan nggak ada kata terlambat Jadi masuk Tazkiyah, masuk UMY untuk belajar ekonomi syariah ya pas banget gitu. Jadi gitu Mas Ganjar. Dan ternyata Mas Ganjar, ketika kita diajarkan menabung misalnya, anakku tak setiap ada biasa kan ada paman, ada bibinya atau ada tetangga, ada yang tamu yang ngasih duit. Give mommy, I will just put in your saving bank. Dia tabung, dia sunat. Where is the money? Dapat 2 juta, 3 juta, 4 juta dari sunat, masukin ke tabungannya. We will save it, Ternyata ketika 12 tahun dia buka rekening, boleh buka rekening haji sekarang kan. Mereka bayar porsi haji dari hasil sunatnya, THR-nya. Keren nggak? Dan ini menjadi apresiasi, kita ajak mereka buka rekening porsi haji. Mami,
can I do sunat again, katanya mau sunat lagi dia supaya dapat duit lagi gitu kan. Nah ini kan keren banget ya, anak-anak diajarkan supaya dia prihatin dan mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka dapatkan, dan pasti doanya untuk orang tua. Yang kita inginkan adalah anak-anak walidun soleh, doa dari anak-anak yang soleh. Ini yang kita harapkan. Mereka mendoakan kita, mereka merasa bersyukur, dan insya Allah ketika mereka nanti punya anak juga punya pola yang sama, memberikan kedisiplinan dalam keuangan. Itu yang kita harapkan. Berarti anak-anak Ibu Ani itu dalam perencanaan keuangan cenderung nurut ya Bu? Untuk Nurut, mereka marah, pertamanya marah lah, mual, kesel gitu kan, dioret-oret bukunya, terus sekarang udah pakai software gitu kan, kadang-kadang di restart softwarenya, biarin. Toh kita juga nggak sebagus-bagus banget lah, kita juga nggak sesempurna banget. Biarkan, namanya anak-anak dia berproses, tapi dia merasakan ada semacam proses yang mereka lalui. Aku riset aja, kenapa dia malu? Karena dia banyak beli game misalnya. Biarin, tapi dia mencatat. Dengan cara mencatat dia beristighfar. Ya Allah, aku beli game diam-diam. Nah, kan ada game yang online itu kan 100.000 misalnya. Terus ya Allah, aku beli mainan yang mubazir. Ya Allah, aku beli bukunya sedikit. Keren nggak? Keren banget Mas Ganjar. Itu yang kita inginkan, the power of recording. Nah itu Mas Ganjar. Menarik, berarti peran orang tua untuk mengarahkan anak bisa literasi perencanaan keuangan itu berarti penting banget. Penting banget. Berarti kalau kita lihat dari data-data OJK itu kan literasi masih rendah banget, dan berarti mungkin kita sebagai akademisi atau praktisi di bidang itu mungkin kita bisa lebih ini ya Bu, lebih mensosialisasikan lagi mungkin ya Bu lebih ke orang-orang tua mungkin ya Bu. Iya, perlu. Justru itu Mas Ganjar, kalau saya flashback ya, saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk membeli saham Bank Muamalat Indonesia tahun 92 itu. Jadi saya begitu melihat begitu secara langsung lah bagaimana keuangan syariah kita berkembang dari awal sampai saat ini. Kenapa kok kita jalan di tempat? Kalau saya simple, karena yang kita tawarkan, yang kita edukasi adalah produk dan jasa keuangan kepada masyarakat, bukan literasi. Kalau kita literasi mereka dari perencanaan keuangannya bisa lebih ampuh. Kenapa? Orang tergugah. Buktinya ya dari 40.000 orang yang ikut acara-acara saya, talk show saya, itu mereka sangat apresiasi sekali. Oh iya, berarti saya harus pindahkan ya, take over ya, dari yang bukan yang konvensional ke syariah. Oh berarti tabungan saya bisa untuk yang berjangka ya. Oh kalau begitu saya harus tanamkan saham ya untuk 10 tahun yang akan datang. Dengan secara tidak langsung mereka bisa merencanakan keuangannya dengan baik, dan dia nggak kita suruh pergi kamu ke bank syariah sana, pergi ya, nih formnya isi, enggak. Itu yang kita lakukan sekarang, which is not really right, because they don't understand what is actually the philosophy behind that. So kalau kita tahu, oh berarti kita pertanggungjawabkan harta kita, berarti aku harus lebih syariah dong. Oh kalau gitu utang-utang aku yang dengan warung waktu SMA belum bayar, coba Mas Ganjar ingat-ingat, jangan-jangan masih ada. Itu harus kita lunasi ya, baru nyadar. Tapi kalau kita isi formnya ya, nih buka rekening, setelah buka rekening sama aja bank syariah sama bukan bank syariah, gak ada bedanya, karena tidak dikasih filosofinya syariah itu opo. Nah kalau dia menjadi bagian dari kenapa tujuannya itu harus syariah, kenapa semuanya kafah, yaitu saya pernah nulis di koran, bank syariah mau maju pesat, kafah jawabannya, termasuk bank syariah sendiri. Mempraktikannya, bagaimana juga SDM-nya belum terlalu kafah dari segi niat dan semangatnya untuk syariah. Nah jadi kalau kita semua bergerak ya, literasi kita tambahkan, buktinya tadi kita di acara melihat hanya yang nunjuk sekitar 20%-an, dan terbukti kan 10-20% orang yang tahu tentang syariah, yang punya rekening syariah. Nah ini masih sangat kecil sekali. Berarti kalau kita melihat memang pelayanan produk perbankan, produk keuangan itu memang mereka fokusnya ke develop produknya Bu, sedangkan literasinya mereka agak kurang memang. Jadi sebenarnya selain harus develop produknya, penyedia layanan keuangan itu juga literasi juga penting ya Bu. Nah itu sudah ada di POJK kemarin, di peraturan otoritas jasa keuangan, di mana kan
tugas dari OJK itu mengatur, mengawasi, melindungi. Nah, dengan harusnya mereka bertindak di 3 hal ini, fungsi ini, artinya semua lembaga keuangan syariah yang di bawah pengawasan OJK harus juga memberikan literasi yang baik supaya apa? OJK mudah kepanjangannya untuk melindungi masyarakat. Nah, jangan sampai ada yang tertipu dengan misalnya fintech bodong, ya kan? Terus ada yang tertipu dengan legalitas dari lembaga keuangan syariah, dari bank yang disebutnya syariah dan sebagainya. Nah, ini artinya Bank OJK juga sudah menganjurkan, sudah memaksa semua lembaga keuangan syariah harus menjalankan literasi. Nah, ini yang kurang. Saya lihat hanya bank-bank besar aja yang sering mengundang financial planner misalnya, termasuk saya beberapa kali juga ngisi itu untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana mengatur keuangannya yang ujung-ujungnya menggerek gitu kan, menganjurkan akhirnya mereka sendiri akan nyari mitranya bank syariah, nyari asuransi syariah, nyari pasar modal syariah tanpa harus kita dorong gitu. Kita kasih tahu ini produknya tolong pakai. Enggak mereka gitu ya, paham dulu, mereka ngerti. Oh, dari perencana aku kan mau menikah 5 tahun lagi, berarti pasnya aku kenal dengan reksadana syariah dong. Oh, kalau gitu aku pengen punya rumah 10 tahun lagi. Kalau gitu bagusnya yang sekarang ini aku taruh di emas dong. Nah, dia dengan tidak sadar itu mencari. Sekarang ini kan yang dicari siapa? Nasabahnya. Which is not really right. Akhirnya apa, nasabahnya ya deh aku buka rekening deh, akhirnya saldonya minimal. Kebalik jadinya Bu. Ya deh aku ikutan sukuk deh, tapi nggak ngerti sukuk itu apa gitu kan. Ya deh aku pasar modal, tapi ini emitennya yang syariah yang nggak syariah yang mana ya? Nggak ngerti gitu. Ya, saya setuju dengan itu. Jadi emang fenomena yang di Indonesia itu memang layanan keuangannya itu yang mencari nasabah, dia dengan marketingnya dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau kita develop fundamental pengetahuan masyarakat itu sebenarnya mereka dengan sendirinya mau jalan untuk ini cari produk tentang perbankan, mungkin tentang sukuk, tentang saham syariah. Jadinya sebenarnya kalau kita develop fokus di literasinya ke masyarakat tuh sebenarnya itu efeknya multiple. Kenapa saya yakin? Efek ya, Bu? Ini saya udah lihat sendiri di masyarakat di Malaysia. Makanya fungsi pangsa pasarnya tinggi kan, hampir 25%, bahkan mereka menjangkau ingin sampai 50%. Nah, mereka ketika 10 tahun saya di sana, ketika anak saya lahir, Ani, hadiah engkau nak dibelikan, nggak ada pilihan, cuma 2 pilihannya. Keren ya, keren. Makanya dari sekarang kita praktikkan di UMY. Hadiah engkau nak pergi tabungan haji ke untuk anak engkau apa, atau nak kita masukkan ke asuransi syariah untuk pendidikan dia. Tengok, tak ada yang hadiah yang ketiga nak pakai, nak beli popok bayi ke apa ke, tak ada. Nah, keren kan, keren. Artinya masyarakat nggak dibujuk-bujuk sama perusahaan-perusahaan itu untuk jual dong produknya dong, nanti aku dapat kasih hadiah, yang datang CS-nya yang cantik, wanginya 2 meter juga kecium. Nggak ada itu. Terus apa lagi? Ani, can you please count my tax and zakat. Oke, this one. Mereka udah sadar zakat itu harus wajib. Tak apa, saya nanti pergi ke lembaga zakat Selangor, saya bayar ke sana. Kalau kita betul nggak zakatnya kayak gini? Kayaknya salah deh. 90% mengganjar. Setiap komunitas yang saya temui kalau saya ngadain training talk show, itu buatan ngertos tentang jenis-jenis zakat. Buatan ngertos. 90% itu buatan ngertos tentang faraid. Tentang rumus-rumus waris itu buatan ngertos itu. Jadi literasi kita, padahal itu bagian dari syariah, bagian dari hifzul mal. Nah ini. Bu Ani, saya mau sedikit cerita ini pengalaman tentang terkait perencanaan keuangan sebenarnya. Saya sebenarnya sudah tersertifikasi perencanaan keuangan syariah di AWP, Associated Planner. Dan sekitar 1 bulan yang lalu kita dengan Prodi itu mengadakan pelatihan kepada masyarakat, kepada masyarakat istri-istri dukuh, Bu. Jadi perangkat desa itu istrinya kita latih, dan kita juga banyak menemukan kalau mereka memang tentang pembagian wakaf, ini hartanya berapa yang harus saya wakafkan, ini sudah mencapai batas yang harus diwakafkan atau belum. Jadi memang saya pribadi, Bu,
memang menemukan memang di masyarakat itu banyak kebingungan itu memang masih banyak, dan juga diskusi tentang ini produk syariah sama produk konvensional sama atau enggak sih? Sama aja jadi ya saya menemukan memang titik poinnya memang di masyarakat itu memang masih banyak kebingungan itu, Bu. Oke, jadi kita lanjut untuk perencanaan keuangan syariah dan perencanaan keuangan konvensional, Bu. Mungkin tadi sempat kita singgung perbedaan-perbedaannya. Itu kalau menurut Bu Ani ada hal-hal lainnya nggak, Bu, yang sangat signifikan berbeda gitu? Ya kalau di perencanaan keuangan konvensional ya ujungnya adalah bagaimana penumpukan harta, bagaimana harta itu bisa menjadikan hidup kita lebih tenang, hidup kita lebih sejahtera, bagaimana kita bisa lebih secure di masa yang akan datang, which is sebenarnya sakinah itu kan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah yang berikan ketenangan dari segi kehidupan kita. Berapapun banyak harta kita, kalau tidak sesuai dengan syariah, tidak kita keluarkan untuk orang yang hakum maklum lisailin wal mahrum, tidak akan membawa ketenangan. Berapa banyak orang-orang yang kaya yang tidak bisa tidur nyenyak, yang istrinya tidak bisa berterima kasih, yang anak-anaknya tidak mendengarkan dari orang tuanya karena hartanya yang dibawa pulang ke rumah adalah harta haram. Jadi kunci dari harta yang banyak tapi berkah ini adalah salah satu yang di matlamat, menjadi matlamat dari perencanaan keuangan syariah. Nah, kata-kata berkah itu sendiri bukan berarti dia harus banyak, tapi dia yang cukup dan memberikan keterusan kenikmatan yang dapat kita dapatkan. Dan di dalam perencanaan keuangan syariah, uang itu bukan di hati tapi di tangan, sehingga kita tidak merasa sedikit pun rugi, apalagi ketika zakatnya, ketika khus min amwalihim shadaqatan, perintah zakat itu kan dipaksa kita itu untuk mengeluarkan zakatnya, kita tidak berhitung-hitungan karena memang bukan milik kita, dan kita tidak mengharapkan terima kasih karena memang bukan harus kita diterima kasihkan oleh para mustahik yang mengambil zakat dari kita. Nah, kalau itu sudah sampai di tahap yang sana, insya Allah ketika kita punya masalah bisa kita lalui dengan baik. Karena apa? Kita cek ada masalah dalam rumah tangga, ada nggak dari masalah keuangannya. Karena rata-rata di situ letaknya. Buktinya 70% masalah pengadilan saat ini adalah disulut dari masalah keuangan, ekonomi, perebutan harta waris. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Jadi saya bisa remix dari statement Bu Ani tadi bahwa di perencanaan keuangan syariah itu keberkahan itu penting ya, Bu. Jadi penting sekali. Dari mana kita dapat harta, lalu bagaimana kita mengelola, lalu bagaimana kita mengeluarkannya itu memang harus benar-benar sesuai dengan itu yang ditekan dalam perencanaan keuangan. Berapapun, makanya ada orang yang nggak punya harta, ya mbok ya aku kok merencanakan, aku kan nggak punya apa-apa ini. Itu tuh kamu tuh pergi ke semua orang kaya. Siapa bilang perencanaan keuangan untuk hanya untuk orang kaya? Justru saya pernah mengumpulkan 120 orang anak kecil-kecil yang dari anak duafa sama anak yang orang kaya. Beda tenan. Visi misi anak orang kaya tuh beda dengan anak orang miskin gitu. Nah, dengan cara ini kita memberikan literasi semangat bagi mereka supaya mereka bisa mengatur keuangannya. Mereka bisa punya semangat, bisa membedakan yang mana milik dia, yang mana harus kita bertanggung jawab karena sebagai sejak kecil. Saya juga pernah memberikan literasi kepada para pejabat, duta besar, orang-orang yang kaya rayanya yang nggak ketolongan. Ternyata mereka punya juga perlu pendekatan syariah. Juga dengan orang-orang yang di bawah garis kemiskinan yang nggak punya apa-apa, tapi diajarkan bagaimana merencanakan keuangannya. Ini menjadikan semangat mereka untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi kesimpulannya semua orang perlu merencanakan keuangannya. Karena tidak ada ayatnya itu, hai orang-orang kaya, hati-hati dengan uangmu, rencanakan keuanganmu. Enggak. Bahkan kecaman, semuanya kecaman. Kalau ingat kata-kata fiddoh, ya, kata-kata emas, kata-kata perak itu banyak disebut di dalam
Al-Quran, kata-kata mal banyak disebut dalam Al-Quran, kata-kata infak, kata-kata sedekah, kata-kata zakat banyak disebut dalam Al-Quran, yang bernuansa semuanya harus bertanggungjawaban soal harta. Yes. Setuju banget Bu Ani. Jadi memang perencanaan keuangan itu mau sedikit, mau kaya atau mau miskin, sedikit atau banyak, itu memang kalau kita tidak bisa mengelolanya juga kita akan merasa kurang ya Bu. Jadi kayak kita punya uang 1 juta, kalau kita nggak bisa mengelolanya akan kurang. Atau kalau kita bisa mengelolanya ternyata 1 juta cukup kok untuk 1 bulan misalnya. Atau kalau kita punya 50 juta, kalau kita nggak bisa mengelolanya juga kan kita merasa kurang. Jadi sangat penting banget ya Bu ya, memang sangat ditekankan gitu. Anak saya yang di pondok pesantren 500.000 1 bulan, tak suruh catat, kalau enggak ditransfer lagi bulan depannya. Anak saya yang udah kuliah dikasih juga uang jajannya, uang untuk jajannya, dan diajarkan bagaimana mengelolanya. Oke, mami will transfer you 1,000 ringgit for instance, karena di Malaysia. Yang ini ditabung, yang ini 10% ditabung, yang ini disedekahkan, yang ini belanjanya ini, pastikan makanan sehat segala macam. Dengan cara seperti itu ada dialog dengan orang tua, antara orang tua dan anak. Jadi tidak semerta-merta kita bicara soal bagaimana nonton di bioskop atau makan yang restoran yang baru, terus kamu kuliahnya seperti apa. Enggak, ada masalah-masalah yang menjadi proses training bagi mereka. Oh ya, my mom remind me about giving infak to masjid. Sangat powerful Mas Ganjar, sangat powerful. Orang tuanya memberikan dia uang untuk disampaikan ke masjid. Kemudian my mom asked me to set aside for saving. Jadi mereka udah mikir, karena saya udah bukakan ada yang saham syariah, ada yang reksadana syariah, sehingga dia bisa top up sendiri. Nah, ini kan satu proses yang dimana berkenalan dengan syariah sejak dini itu menjadikan mereka kenal. Belum lagi ngomongin zakat. Waktu mereka berbisnis, Mom, can I donate all my money to Palestine? Jadi mereka udah bisa menerawang ke sana. Apalagi kami sudah ke Palestina, melihat sendiri mereka bagaimana keadaan di sekitar Masjidil Aqsa. Dan mereka ketika berbisnis ingat, kenapa? Udah diajarkan ketika berbisnis, oke, untungnya berapa? Oke, infaknya 10% karena belum ada zakatnya. Terus sisanya berapa? Oke, ini bagi hasil musyarakah. Berarti atau mudharabah. Mami got 70%, you got 30% atau 50-50. Ini adalah proses edukasi bagaimana mendatangkan Rasulullah SAW ke dalam urusan keuangan kita, ke dalam urusan rumah tangga kita. Sama anak-anak. Laina, do you know that you will have half of portions from your brothers? Karena dia perempuan, jadi dia nanti dapat setengah dari bagian dari adik-adiknya toh, yang laki-laki. Adik-adiknya dapat 2 kali lipat toh. Dengan secara tidak langsung kita bicara soal harta, soal waris. Tapi tidak banyak orang yang bisa mengambil kesempatan untuk berdialog karena sibuk. Kita semua sibuk, sibuk dengan urusan dunia. Tapi please, buat dialog dengan anak-anak kita, sampaikan sedikit-sedikit tentang urusan harta yang dijaga oleh syariah seperti apa, prinsip-prinsip syariah seperti apa. Gitu. Sangat menarik Bu Ani. Saya pengen elaborasi tentang kegiatan-kegiatan atau mungkin sesuatu yang perlu kita rencanakan gitu dalam perspektif Islam. Itu kan kita sebagai muslim kita perlu mungkin ibadah haji perlu direncanakan, lalu mungkin kalau sudah berkeluarga pendidikan anak perlu direncanakan. Itu Ibu bisa ini enggak kasih kita elaborasi pengetahuan tentang sebenarnya hal-hal apa saja sih yang perlu kita rencanakan selain mungkin haji dan pendidikan anak gitu? Ya, kalau memang ada yang financial ada non financial, termasuk ketika kami memastikan juga hafalan Quran anak-anak, terus khatam Qurannya, kemudian berapa banyak dia harus berikan sedekah juga kepada di masjid. Pastikan mereka setiap pagi bangun subuh usahakan ke masjid, dan untuk yang laki-laki wajib 5 waktu itu ke masjid. Itu target-target non financial yang insya Allah berdampak dengan keadaan keuangannya.
seperti kita tahu kalau ke masjid sebelum sholat azan, sebelum azan sampai kita menunggu sampai waktu syuruk, bagaikan kita mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Keren nggak? Keren nggak? Jadi belum apa-apa kita kerja tapi sudah mendapatkan dunia seluruh isinya. Nah, belum lagi kita ikhtiar dengan sholat duhanya dan sebagainya. Tujuan-tujuan non financial ini menjadi juga bagian dari tujuan-tujuan perbaikan diri kita. Makanya setiap anak kami ada tujuan-tujuan, kami suruh ajarkan mereka buat tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah kemudian setelah itu mereka juga berpikir, oke, saya mau abis ini kuliah S2, how much mami? Dia udah hitung, oke, berapa ratus juta gitu kan. Selalu kami tanamkan, wah karena orang-orang kita kan kalau misalnya dari mana aku duit banyak banget. Ibu ada tak uang bu? Untuk kamu itu opo yo? Nanya-nanya, ya ndak ada, ibu kan petani. Dengan cara kita menuliskan, kita tanamkan kepada anak-anak, mintalah kepada Allah. Karena rizki min Allah, laisa min umi, laisa min abi, laisa min beasiswa, laisa min kementerian apa-apa, nggak ada. Ini dengan cara kita memberikan perencanaan, mereka jadi pede dan doanya tuh, ya Allah, aku ingin ke Jepang ya Allah untuk S2 aku. Dari mana uangnya? Dari Allah. Jangan pernah minta, kalau nggak ada beasiswa, nggak mungkin ya Bu ya, aku pergi ke Jepang ya. Ya nggak dimungkinkan sama Allah. Nah jadi dengan cara kita membuat tujuan-tujuan itu juga kita makin pede, makin yakin. Kan kata Allah, ud'uni astajib lakum, aku akan kabulkan doamu. Minta aja sama aku. Kan begitu. Masa kita minta beasiswa untuk beasiswa atau untuk kuliah ke Jepang ke ini aja takut. Kan kata Allah nggak ngomong kayak gini kan. Allah kan nggak bilang ud'uni doalah kepadaku kecuali beasiswa ya. Nggak ada kan? Doa aja apa aja. Mau haji umroh, mau apa aja. Dan saya praktikkan Mas Ganjar. Praktikkan. S1, S2, S3, kalau ada S4, STLR semuanya saya bisa kuliah tanpa harus ngeluarin uang sendiri. Terbukti. Kalau mau ngitung hitungan manusia, pergi umroh haji 5 kali, umroh haji yang nggak ada pakai keluar uang. Artinya sampai harus ngitung berapa ya tabunganku berapa ya, karena mintanya sama Allah. Jangan minta sama manusia. Gajiku naikin dong, aku ingin pergi umroh. Enggak ada, mintanya sama Allah. Nah itu yang kadang-kadang kita gak yakin. Karena kalau kita yakin, hakul yakin bahwa Allah adalah ya ghani, ya murni, insya Allah dicukupkan. Jadi perencanaan perlu, yakin perlu, doa perlu. Ya. Itu sebenarnya senjata kita sebagai umat muslim ya. Kita harus minta lebih, harus berani untuk minta. No limit. Nggak ada limitnya. Nggak, makanya saya itu marah betul kalau ada orang bilang nggak mungkin aku itu menyekolahkan anakmu di Tazkiyah, uang mahal tenan. Kalau udah bilang nggak mungkin ya itu malaikat bilang amin, nggak mungkin. Ya udah kamu nggak mungkin. Nggak mungkin aku ke Inggris. Wah, mahal tenan. Aku dengar 2 miliar kalau mau pergi ke sana untuk S3. Ya itu kata Allah nggak mungkin dah. Nggak mungkin, jadi ternyata nggak mungkin beneran ya. Jadi jangan pernah kecilkan Allah di mata kita, di kepala kita. Jangan pernah kecilkan. Karena Allah maha besar. Kun fayakun, Allah maui apa aja terjadi. Saya udah lalui masalah hidup, masalah nggak bawa apa-apa dari rumah minggat ke Jakarta karena pengen betul-betul jadi seorang Islam yang baik, seorang Muslim yang baik. Dan Masya Allah Mas Ganjar, kalau karena yakin itu kemudahan itu bertubi-tubi. Sangat useful sekali Bu. Ini kita sharing tentang banyak hal. Dan satu pertanyaan lagi Bu sebelum kita ke akhir nanti. Memang tentang literasi keuangan itu kan memang kita perlu kolaborasi ya Bu di semua pihak, mungkin dari sisi akademisnya, pihak universitas, pendidikan, sisi government, sisi policy makernya. Kalau berdasarkan pengalamannya Bu Ani terjun di lapangan langsung tentang sosialisasi perencanaan keuangan gitu, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk berkolaborasi Bu
Iya. dari semua lembaga ini. Nah ini dia, umat kita itu kan umatku bagaikan buih-buih di lautan. Ya memang seperti itu. Kita maunya jadi buih kesana kemari nggak bersatu. Kita disebut dalam Al-Quran harus menjadi sofan ke anahum bunyanan marsus. Menjadilah sop-sop yang kokoh, menjadi bangunan yang kokoh, bagaikan bangunan yang kokoh. Tapi setelah kita sholat, assalamualaikum, pergi lagi sendiri-sendiri. Nah itu yang kita, makanya saya sering ke daerah-daerah, ke banyak instansi baik dalam negeri maupun luar negeri, mengajak bersama-sama. Ayo kita bersama-sama, kita kuatkan bersama, kita buat program pemberdayaan duafa bersama-sama, kita buat program literasi bersama-sama. Karena dengan adanya satu Tazkiyah tambah UMY, tambah Ahmad Dahlan, tambah UII, tambah UGM, itu dahsyat itu. Dahsyat, cuman kan kita enggak. Oh kita harus jadi lebih bagus dong, harus lebih awal dari mereka, tapi nggak ngajak yang lain. Nah ini yang kita harapkan, orkestra ini tidak berjalan dengan baik. Kalau kita mengharapkan pemerintah untuk mengatur orkestranya, lagi-lagi pemerintah kadang-kadang ya punya tujuan-tujuan yang tidak terlalu ngeklop. Misalnya yang disabilitas yang kemarin kami lakukan di Hotel Lambar Rukmo itu 700 orang penyandang disabilitas. Itu karena saya tak tulisin OJK-nya. Saya tulis pada yang terhormat OJK, saya ingin ini, baru kemudian oh iya ya perlu ya kita inklusi untuk yang disabilitas. Nah seperti ini OJK punya sasaran tersendiri, kita ingin apa-apa tapi nggak nyampe. Maka dari itu communication channel has to be established. Dari kita yang dari perguruan tinggi menyampaikan kepada pihak regulasi, kemudian dari pihak regulasi juga banyak mendengarkan masukan dari perguruan tinggi, dari masyarakat, dan kita juga sering-sering berkumpul di masyarakat, terjun ke Masya Allah di gedung UMY begitu megahnya, kita tinggalkan sehari 2 hari 1 minggu, kita turun ke jalanan, kita turun ke kampung-kampung di Bantul, di ujung-ujungnya Sleman, di ujung-ujungnya Gunung Kidul. Banyak sekali orang-orang yang tidak terliterasi, dan ini perlu jamaah. Berapa banyak sih UMY bisa turun? Paling 1.000 komunitas. Berapa banyak sih Tazkiyah bisa turun? Sampai hari ini kami nggak naik-naik, cuman 10.000 orang. 8.000 di Nusa Tenggara Barat, 2.000 orang ada di Jawa Barat. Itu binaan mahasiswa dan dosen. Tidak banyak. Kita pengen jutaan. Kenapa? Yang miskin hari ini itu udah 2 digit kita kemiskinan kita. Itu pun karena standarnya Indonesia. Kalau standarnya Bank Dunia itu bisa sampai sepertiganya dari penduduk Indonesia itu miskin. Nah artinya perlu berjamaah. Tapi tentunya kita sebagai perguruan tinggi mengajari juga tata kelola yang baik. NGO banyak yang tidak memberikan contoh tata kelola yang baik. Kita berikan rekomendasi, kita ajarkan. Alhamdulillah saya ini juga menjadi satu tempat nanti kolaborasi kita adalah akuntansi pesantren, di mana juga pondok pesantren harus menunjukkan tata kelola yang baik, karena mereka juga ada sisi sosial, zakat, infak, sedekah, wakafnya, dan ini yang menjadi salah satu PR bagi kita dari segi perencanaan keuangan di pondok pesantren, perencanaan keuangannya bagi guru-guru. Nah mudah-mudahan suatu hari nanti cita-cita saya sebenarnya berikan literasi kepada guru-guru. Kenapa guru-guru? Karena tidak ada pelajaran. Nah ini juga seru. Tidak ada pelajaran Islamic Personal Finance di level sekolah resmi. Emang tidak ada, Bu. Termasuk terutama di sekolah Islam dan kampus Islam. Namun kampus-kampus yang non-Islam saya dapati, Mas Ganjar. Termasuk kampus-kampus luar negeri. Maka dari itu saya greget, saya tulis buku namanya Islamic Personal Finance. Textbook 300 lembar, siap-siap untuk bacanya. Dan sekarang lagi mau dicetak, nanti tak kirim ke UMY. Kenapa? Supaya masuk kurikulum di perguruan tinggi, masih kurikulum nanti di level SD, SMP, SMA. Nah, maka dari itu suatu hari kita buat perencanaan keuangan literasi untuk para guru. Insyaallah. Matur suwun sangat ini Mas Ganjar. Berarti membuat aku semangat tak berhenti ini. Aduh. Ya enggak apa-apa, Bu. Jadi kayak remarks-nya yang bisa saya ambil sebenarnya untuk kita bisa mengatasi masalah mungkin ya. Kita bisa bilang gitu, jadinya
berbagai pihak itu harus disatukan, komunikasi Satukan. harus lancar, Lancar. dan ya mereka harus berperan proaktif ya begitu. Oke, mungkin terakhir Bu dari Bu Ani, mungkin pesan-pesan buat teman-teman kita dan masyarakat mungkin yang menonton podcast ini. Ayo segera mulai sekarang, mulai detik ini ketika nonton, mulai melakukan perencanaan keuangan untuk masa depan. Mungkin remarks-nya Bu. Ya, Silakan. pesannya adalah waqul i'malu fasayarallahu a'malakum. Kerjakan, karena yang dilihat itu adalah prosesnya, yang dinilai oleh Allah, yang dilihat oleh malaikat, yang dicatat oleh malaikat. Maka dari itu kerjakan, mulailah dari yang diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, bagaimana merencanakan keuangan kita sesuai dengan syariah. Pastikan rambu-rambunya, pelajari akad-akad syariah, pelajari semua mitra-mitra yang bisa menjadikan mitra bagi keuangan keluarga kita, dan insya Allah dengan cara seperti ini kita nanti mampu menjawab dari mana hartamu, bagaimana kamu membelanjakan hartamu di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ani, terima kasih banyak. Ini Bu Ani sudah sharing begitu banyak informasi pengetahuan kepada kita. Semoga melalui media ini podcast kita bisa lebih terliterasi dan bisa kebermanfaatnya bisa tersebar ke Amin ya Rabb. berbagai tempat. Oke. Baik, saya Ganjar Budi, mewakili program studi International Program for Islamic Economic and Finance dan UMY, mengucapkan terima kasih, dan saya tutup podcast ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah aman?